Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai daerah ideal utama atau bisa kita singkat dengan DIU ya, dan juga daerah Euclid atau DE. Nah, di sini kita akan menggunakan juga beberapa hal tentang ring polinomial atas lapangan fx yang videonya bisa cek di channel ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, sebelumnya sudah kita perkenalkan beberapa jenis ring khusus yaitu daerah integral. Jadi di sini kasusnya itu banyak menggunakan daerah integral. Dan juga ada lagi yang khusus yaitu lapangan ya. Nah, meskipun mereka terlihat berbeda dari sisi definisi, tapi bisa dilihat kalau setiap lapangan itu pasti merupakan daerah integral. Jadi definisi berbeda bukan berarti tidak berhubungan sama sekali. Jadi dua ini ada hubungannya. Nah, selanjutnya akan diperkenalkan tentang dua jenis ring khusus lain yaitu DIU dan DE. Tapi untuk di video kali ini kita hanya akan membahas tentang daerah ideal utama. Nah, untuk yang daerah Euclid bisa cek untuk di video yang selanjutnya. Bagaimana dengan DUI ini sendiri? Nah, DUI sendiri ini merupakan kejadian khusus dari daerah integral. Dan lagi-lagi ya, kita melihat sifat yang dipenuhi oleh ring himpunan bilangan bulat Z ya. Jadi bisa kita lihat di Z itu setiap idealnya pasti dibangun oleh satu elemen. Nah, untuk lebih lengkapnya simak lagi ya. Jadi untuk yang DE ini seperti ini. Nah, pengertian DU ini dari Z ini tadi ya. Kenapa? Karena ya kita bisa melihat kan sifat-sifatnya dari Z itu dan coba kita tiru terus kita definisikan sesuatu. Nah, sebelum masuk ke daerah ideal utama, dari katanya dulu ya, ideal utama kan. Jadi kita perlu membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan ideal utama kan. Jadi kita cek dulu sifat-sifat yang ada di Z. Nah, di Z itu kita punya apa? Setiap idealnya itu kan bentuknya NZ ya. Ini kan bisa kita lihat bahwa ideal ini pasti bisa kita buktikan kalau dia dibangun oleh ini singleton N. Nah, ini yang kita bawa, yang kita lihat, dan secara umum sebenarnya kalau bisa kita cek ya, kalau I-nya ini singleton 0 ya otomatis ya dia dibangun oleh 0 kan. Kalau misalkan yang tidak 0 ya pasti bisa dilihat kalau dia bentuknya adalah A kali Z. Nah, itu yang kita bawa di situ. Tapi sebelumnya kita bahas dulu beberapa contohnya. Jadi kalau I-nya sama dengan 0, dia dibangun oleh 0, ya kan? Nah, kenapa ini tadi? Kalau misalkan kita punya ideal I yang tak 0 di Z, kita kan pasti bisa mencari bilangan positif terkecil di ini ya, I kurang 0 ya. Jadi kita ambil bilangan positif terkecil di situ kan. Dan ini tidak akan terpengaruh dengan yang negatifnya karena kan otomatis ya kalau misalkan N itu anggota I, minus N itu juga masuk ke I lagi kan. Jadi kita bisa ya cek yang positif dulu saja kan. Dan bisa kita tunjukkan bahwa I ini sama dengan AZ. Gimana cara menunjukkannya? Kalau kita ambil sebarang X anggota AZ, nah ada K di Z sehingga ya pasti kan X sama dengan AK kan. Ini M-nya, jadi targetnya untuk mencari ini kan. Nah, kalau kita punya I-nya ideal, ya kan? Kalau I-nya ideal artinya apa? Kita punya AK ini anggota I kan. Ya maknanya apa? Ya karena seperti ini kan, otomatis bentuknya yang di sini semuanya akan masuk ke I. Jadi yang satu sisi sudah kita tunjukkan kan. Jadi AZ subset I. Bagaimana yang arah sebaliknya kan? Yaitu kita akan menunjukkan I subset dari AZ. Berarti ya kita ambil sebarang elemen di Z di I ya, maksud saya I subset Z. Nah, ditunjukkan bahwa ya ini misalkan elemen tersebut tadi Y, tunjukkan Y-nya
anggota AZ. Yang maknanya apa? Yang maknanya adalah kita menyatakan Y ini dalam A kali sesuatu kan. Nah, kalau kita punya Y dan kita ambil tadi A-nya ini yang terkecil, otomatis kan ya bisa dibagi ya Y ini dengan A kan. Ada hasil baginya dan ada sisanya kan. Nah, karena kita peroleh R-nya ini dapat dinyatakan dalam Y dikurang AQ, padahal A-nya itu di I ya, berarti kan ini di I. Jadi AQ-nya di I, Y-nya di I, berarti Y minus AQ itu di I kan. Nah, karena R-nya ini di I dan A-nya itu yang paling kecil, ya kan? Jadi yang paling kecil, berarti ya mau tidak mau R-nya ini harus 0 kan? Karena kan sisa itu kan harus kurang dari A-nya kan, atau 0 kan. Jadi nggak mungkin dia kurang dari A karena A-nya yang paling kecil. Jadi R-nya ini harus 0. Jadi diperoleh Y kita akan sama dengan ya AQ ini karena R-nya 0 kan. Jadi kita peroleh Y ini anggota AZ dan terbukti bahwa I sama dengan AZ. Jadi bisa kita lihat setiap ideal di Z pasti ya bentuknya seperti ini kan, AZ ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa definisikan pengertian ideal utama ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ideal utama? Ya, ideal I di ring R itu kita sebut dengan ideal utama jika I-nya itu dapat dibangun oleh suatu elemen di R. Maksudnya apa? Ya kita bisa menemukan suatu elemen di sini anggota R sehingga nah I-nya ini dibangun oleh A tadi kan. Jadi ini makna yang eksplisitnya ya dari ini tadi kan dibangun oleh suatu elemen di R. Secara umum kita bisa melihat bahwa tidak semua ideal dari suatu ring itu merupakan ideal utama. Contohnya apa? Contohnya ya bisa kita ambil ini, I yang dibangun ini ya, 2 dan X pada suku banyak ZX. Bisa kita tunjukkan dia bukan merupakan ideal utama. Nah, caranya bagaimana ya? Berarti kita tunjukkan tidak ada satu elemen ya kan di sini di ZX yang bisa membangun ini tadi kan. Nah, itu targetnya. Makanya kita punya di sini tidak ada PX sedemikian hingga I-nya ini dibangun oleh PX. Karena ya bisa kita lihat ya di sini ya, pembangunnya kan kita butuh himpunan yang isinya 2 elemen kan. Nah, bagaimana cara menunjukkannya ya? Ya kita lihat kan setiap ideal di Z itu bentuknya kan seperti ini tadi kan. Dan N-nya ini bisa kita ambil dari sini. Jadi ya sederhana kan. Kita bisa cek di situ kalau ideal ini ideal NZ ini itu kan ideal utama kan tadi kan. Tapi kalau kita coba kembangkan di ZX, jadi idealnya itu bisa jadi dia memuat bukan ideal utama ya. Jadi kita peroleh seperti itu. Nah, untuk buktinya bisa ditinggal ya karena ini jelas ya. Kalau misalkan dia dibangun oleh satu elemen nanti pasti bisa kita temukan suatu elemen yang ya tidak bisa kita nyatakan dalam ini PX kali sesuatu. Jadi ini untuk yang buktinya kenapa kok ideal di ZX itu ada yang bukan ideal utama. Jadi kan make sense kan. Kita bisa menemukan contoh yang ideal yang memenuhi ideal utama dan juga ideal yang tidak memenuhi kriteria yang ada di sini. Nah, fenomena ini yang mendasari munculnya definisi daerah ideal utama. Tapi sebelum itu, nah kita akan membahas elemen-elemen khusus pada ring dan sifat-sifatnya kan. Jadi kalau kita punya di Z, kita punya sifat keterbagian kan. Jadi contohnya kalau kita punya ring komutatif di sini dan AB anggota R ya, otomatis ya kita ambil saja A-nya yang tidak 0 kan. Karena kan kalau kita mau membagi kan ya di Z itu kan 0 bagi sesuatu kan ya tidak ya. Makanya kita ambil yang elemen tidak 0 di R di sini. Jadi A ini dikatakan membagi B
dinotasikan seperti ini sama seperti kasus di Z ya. Kalau kita bisa menemukan suatu elemen C sedemikian hingga B itu dapat dinyatakan dalam A dikalikan dengan C. Nah, ini tadi kita sudah sebut A-nya tidak 0, bagaimana dengan B-nya kan? Ya B-nya ya terserah kan, bisa 0, bisa tidak kan. Karena ya kita tahu juga di Z itu kan 0 itu habis dibagi oleh bilangan berapapun kan. Oke ya. Tapi kalau sebaliknya, nah itu jadi masalah kan. Oke, bagaimana dengan contohnya? Ya kita kembali dulu ke Z dulu ya, supaya lebih mudah. Pertama, kita punya 3 membagi habis 6. Kenapa? Karena kita bisa menemukan 2 sehingga 6 itu sama dengan 2 kali 3 kan, itu jelas ya. Dan kita sudah mempunyai itu, jadi kita tahu itu dari sejak SD ya. Nah, yang kedua, misalkan di Z10, ini sedikit berbeda dengan kasus yang di Z. Kita punya 3 itu membagi habis 5 ya. Jadi 3 bar di sini membagi habis 5 bar. Kenapa? Karena nah, kita bisa menyatakan ini, jadi 5 ini kita nyatakan dalam 5 dikali 3 kan. Karena di Z10 5 kali 3 itu 15 jadinya 5 kan. Jadi ini agak berbeda dengan yang di Z. Nah, kalau kita kembalikan lagi di Z, ya jelas 3 tidak membagi habis 5 kan. Kenapa? Karena ya kalau kita ingin mencari R di sini, nah R-nya ini pasti bukan bilangan bulat kan. Jadi kita tidak akan bisa menemukan bilangan bulat yang ketika dikalikan 3 itu hasilnya jadi 5. Oke ya, jelas ya di situ. Nah, dari definisi tadi kita bisa turunkan beberapa sifat dasar dan sederhana ya sifat-sifat dasarnya ini ya. Pertama adalah A membagi habis A. Kenapa? Karena ya kalau kita punya ringnya, punya elemen satuan, jadi ini kasusnya ini ya ada ring dengan elemen satuan ya. Kita punya A itu sama dengan 1 kali A. Jadi kita punya A membagi habis A kan. Nah, selanjutnya ini juga sama ya. 1 itu membagi habis berapapun. Kenapa? Karena ya lagi-lagi kan 1R dikalikan A ini sama dengan A. Dan A ini membagi habis 0. Kenapa? Karena 0 itu dapat dinyatakan dalam A kali 0. Selesai. Nah, bagaimana dengan definisi unit? Nah, kita bisa memandang definisi unit ini pakai ini tadi. Jadi, kita punya A-nya ini unit jika dan hanya jika A-nya membagi habis 1R. Ini by definisi, benar-benar dari definisi ya. Jadi jelas di situ. Dan kita juga bisa melihat sifat transitif di sini. Jadi kita punya kalau A membagi habis B dan B membagi habis C, kita punya A pasti membagi habis C. Untuk buktinya ya, tentunya sangat sederhana. Oke, kita lanjut lagi dari beberapa ini ya. Pembahasan tadi kan kalau kita berbicara tentang keterbagian, ya kan? Otomatis ya kita akan berbicara mengenai tentang ya elemen prima kan. Tapi ya elemen prima yang di Z itu kan tidak bisa serta-merta langsung kita transfer definisinya di ring ya. Karena kalau di Z itu kan sudah kita tahu kan dia punya beberapa sifat khusus. Nah, untuk yang elemen tersebut yang di ring sembarang bagaimana ya? Jadi kita punya definisi ini. Kalau kita punya R-nya itu ring komutatif dan satuan ada di ini ya di R ya. Jadi kita punya ring komutatif dengan elemen satuan dan kita ambil 2 elemen yang tak nol di R. Nah, 2 elemen ini tadi A dan B kita katakan dia berasosiasi. Jadi mereka berasosiasi jika dan hanya jika. Nah, A-nya ini dapat dinyatakan dalam suatu elemen unit dikalikan dengan B. Jadi kenapa kok kita butuh berasosiasi di sini? Ini mirip kasusnya ketika kita membahas mengenai homomorfisme ring gitu kan. Jadi kan ada beberapa sifat itu kan ya kita punya dia misalkan ya kita punya struktur. Nah, nanti jadi tunggal up to isomorphism. Jadi tunggalnya itu ya terhadap isomorfisme. Jadi kalau misalkan ada 2 nanti mereka isomorfis, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini juga sama kan. Ada sifat ketunggalan up to associated ini kan. Jadi
tunggalnya itu ya berdasarkan asosiasi ini. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu, ya kan? Nah, nanti pasti dua ini berasosiasi. Makanya kita perlu untuk perkenalkan definisi dari berasosiasi di sini. Oke, lanjut untuk ini ya tentang reduksi ya. Jadi kita punya elemen non-unit A itu kita sebut tidak tereduksi jika kalau kita coba faktorkan, ya kan? Nah, akibatnya apa? Salah satunya merupakan unit. Jadi ini agak berbeda ya dengan kalau kita bandingkan di Z. Dan otomatis apa? Kita punya definisi elemen tereduksi itu apa? Ya kalau kita bisa memfaktorkan mereka, ya kan? Dan dua-duanya di sini R dan S-nya ini dua-duanya bukan unit. Oke ya. Terakhir, nah ini keprimaan kan? Ya, sesuatu yang sangat menarik ya kalau kita berbicara mengenai bilangan prima kan. Nah, kita punya ya definisinya kalau kita punya RS ini A membagi habis RS, kita punya apa? A membagi R atau A membagi S. Ini juga karakterisasi bilangan prima yang di himpunan bilangan bulat. Oke, jadi bagaimana contoh-contohnya tentang relasi asosiasi tadi? Nah, kita punya di ring Z, ya kan? Kita punya A di Z berasosiasi dengan minus A ya, jelas ya. Kenapa? Karena ya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Contoh yang lain bagaimana? Misalkan kita punya PX-nya ini, X kuadrat plus 1. Nah, mau ditunjukkan PX ini tidak tereduksi. Gimana caranya? Ya, kita coba faktorkan. Nah, kita coba faktorkan. Dan ternyata apa? Kita peroleh hasil seperti ini. Yang maknanya adalah ya kita punya kontradiksi kan. Otomatis ya pengandaian salah. Jadi PX ini elemen tak tereduksi. Jadi idenya itu sebenarnya ya kita andaikan dia tereduksi. Nah, kalau dia tereduksi kan berarti dua-duanya ketika difaktorkan ya, dua-duanya dia bukan unit. Tapi ternyata kita bisa buktikan pasti salah satunya ada yang unit. Jadi kontradiksinya di situ. Itu untuk ide besarnya ya. Untuk kalkulasinya kan sebenarnya tinggal mengikuti saja kan, tidak rumit. Contoh lain bagaimana? Nah, misalkan kita punya lagi ya, tapi di sini kita punya di CX, ya kan? Ini atas himpunan bilangan kompleks ya, jadi ringnya di C bukan di R lagi. Nah, ini hati-hati ya, kalau tadi kita di RX dia kan ini kan di RX tadi di sini dia tidak tereduksi, ini harusnya C ya berarti ya. Kalau di CX bagaimana? Ternyata dia tereduksi. Jadi yang sebelumnya ini dia tidak, nah yang sini iya kan. Jadi ini harusnya C ini. Oke, lanjut. Kenapa alasannya jelas ya dari sini ya, bisa kita faktorkan dan ya ini nggak ada yang unit kan, selesai kan. Nah, kalau kita kembali yang contoh paling mudah tentang contoh yang prima ya. Jadi kita tahu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya itu merupakan elemen prima dan banyaknya elemen prima di Z itu ada tak hingga kan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang seperti ini ya, ada hal menarik juga ya. Kalau kita hubungkan dengan kongruensi itu kan, jadi bisa kita cek juga kan yang bilangan prima kongruen 1 berapa itu kan, ada tak hingga juga atau tidak. Itu kan sebenarnya salah satu cara untuk mengembangkan apa yang sudah kita punya kan. Jadi ketika belajar itu kan sebaiknya ketika sudah tahu, sudah ini ya memahami ya, nah coba mengembangkan seperti itu tadi. Nah, contoh yang lain apa? Misalkan kita punya 2 bar ini di Z10, kita juga tahu dia merupakan elemen prima. Kenapa? Karena kalau kita punya 2 ini membagi habis AB, ya kan? Otomatis kan ini kita punya AB ini sama dengan K kalikan 2 kan? Dari definisi ya, dari definisi membagi habis. Nah, akibatnya apa? Kita punya AB dikurang 2K ini kelipatan 10 dan kita kembalikan lagi di Z kan?
Karena dia kelipatan 10, ya bisa kita lihat AB-nya ini 2 kali sesuatu, dan 2 ini prima di Z. Nah, artinya apa? Otomatis ya salah satu di antara A atau B itu harus habis dibagi 2. Jadi kadang-kadang ya memang seperti itu ya, ketika kita menunjukkan di kasus ring, kita kembali menggunakan sifat-sifat yang ada di Z ya. Jadi kita punya, nah 2 ini elemen prima di Z10. Oke. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat ya? Jadi pertama kita bahas tentang sifat yang terkait dengan elemen asosiasi. Untuk buktinya tidak ini ya, tidak dibahas secara ini detail. Jadi ini bisa dicoba sendiri ya untuk latihan ya. Jadi misalkan R-nya itu daerah integral, terus kita punya 2 elemen tak nol di R, kita punya, nah kita hubungkan dengan relasi membagi habis tadi ya. Jadi A ini berasosiasi dengan B jika dan hanya jika A membagi habis B dan juga B membagi habis A. Ini by definisi. Terus selanjutnya kita punya A membagi B jika dan hanya jika ideal yang dibangun, jadi ini ya, yang dibangun oleh B ini subset dari yang dibangun oleh A kan. Dan ini lagi-lagi kembali ke definisi. Nah, kita punya sifat ketiga. A ini elemen prima di R jika dan jika ideal ini merupakan ideal prima di R. Nah, untuk ideal prima definisinya apa bisa cek di video yang lain. Terakhir, jika A-nya itu elemen prima di R, pasti A-nya itu tidak tereduksi. Ya ini kembali lagi ke definisi dari keprimaannya ya. Oke, jadi untuk buktinya langsung straightforward dari definisi. Nah, di kasus ini ya daerah ideal utama atau di Z lah. Jadi kan ini kan contohnya ini kan di salah satunya di Z kan. Jadi kalau kita punya di Z itu kan ada yang namanya FPB, faktor persekutuan terbesar, atau ya bisa dikatakan pembagi persekutuan terbesar ya, juga sama saja kan. Dan kalau di bahasa Inggris kita punya GCD ya, Greatest Common Divisor, dan juga KPK, ini kelipatan persekutuan terkecil atau LCM, Least Common Multiple ya. Nah, bagaimana pengertian FPB dan KPK, atau nanti kita lebih prefer menyebut dengan GCD dan LCM ya. Ini di sebarang daerah integral. Ya kan make sense ya. Jadi kita bisa bawa mereka pengertiannya di daerah integral kan. Nah, kita punya definisinya. Jadi kita sebut ini ya. D ini FPB dari A, ya kan? Kita punya A-nya ini himpunan bagian tak kosong dari sini. Jika ya pertama D ini harus membagi habis semua elemen A. Ini wajar karena kan dia persekutuan kan. Jadi otomatis harus membagi semuanya. Dan terbesarnya bagaimana? Terbesarnya maknanya adalah kalau ada elemen lain yang mempunyai sifat yang di A ini, ya artinya apa? B-nya ini harus lebih kecil dari D ya. Nah, lebih kecil di sini maknanya kan relasinya kan membagi habis. Berarti kita punya B-nya membagi habis D ya. Jadi dari definisi terbesarnya ya. Jadi yang pertama ini persekutuannya. Nah, yang kedua ini yang terbesarnya. Dan kita notasikan pakai GCD ini ya. Jadi kalau A-nya isinya 2 elemen ya seperti yang sudah kita kenal kan, GCD dari 2 bilangan kan. Jadi kurang lebih ya sama saja. Nah, bagaimana dengan KPK-nya ya sama kan seperti tadi kan. Jadi pertama dia harus ini kelipatan persekutuan dulu, otomatis apa? Ya A-nya ini harus membagi habis I-nya yang kita punya ini kan, yang calon KPK-nya kita kan. Dan terkecilnya gimana? Terkecilnya ya kalau ada yang memenuhi sifat yang A, berarti ya L-nya ini harus membagi itu tadi kan, elemennya tadi kan. Jadi itu terkecilnya. Karena relasinya ini kita pakai relasi membagi habis ya. Jadi A kurang dari B dalam tanda kutip ya, jika dan hanya jika
A membagi habis B kan. Di sini kan relasi yang kita pakai. Jadi definisi terkecil dan terbesarnya pakai relasi itu tadi. Dan KPK dari A kita notasikan dengan LCM tadi ya. Jadi sengaja dipertahankan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana dengan ini FPB dan KPK tadi ya, yang GCD dan LCM-nya? Apakah selalu ada? Ya belum tentu ada. Dan kalau misalkan ada pun juga tidak selalu tunggal. Tapi nah, tidak tunggalnya itu ya bukan asal ya. Jadi dia bisa dikatakan tunggal tapi relatif terhadap relasi asosiasi. Jadi meskipun ada banyak tapi ya satu sama lain itu berasosiasi. Nah, kalau kita punya GCD ini, tadi kan sudah kita bahas dia belum tentu ada kan. Nah, syaratnya apa supaya ada? Itu kan pertanyaan yang sangat alami kan. Jadi kita bahas ya apa syaratnya. Nah, kita punya kalau di Z ini, ya kan, itu kan jadi motivasi kita untuk membentuk itu tadi kan. Nah, jadi ya ini targetnya sebenarnya kan. Jadi kita punya R-nya itu kita sebut dengan daerah ideal utama jika setiap idealnya merupakan ideal utama. Jadi alasannya kenapa kita mendefinisikan daerah ideal utama sebenarnya ya karena keperluan ini tadi ya. Jadi keperluan mencari ini GCD ini tadi ya. Oke. Nah, kita bahas beberapa contoh terlebih dahulu dari daerah ideal utama. Kita sudah tahu ya, di Z ini jelas ya dia merupakan daerah ideal utama. Dan tadi kita sudah bahas di ZX ada ideal di ZX yang bukan merupakan ideal utama kan. Berarti ini bukan daerah ideal utama. Nah, kita punya sifat yang sangat menarik. Kalau F-nya itu lapangan, Fx-nya pasti merupakan daerah ideal utama. Jadi ini tadi kan Z-nya kan bukan lapangan kan. Nah, kalau ini diganti dengan suatu lapangan, ternyata Fx-nya juga daerah ideal utama. Buktinya bagaimana? Buktinya ya daerah integralnya jelas ya. Jadi kita peroleh daerah integral, sudah kita bahas juga. Dan bagaimana cara menunjukkan Fx ini merupakan daerah ideal utama? Ya tunjukkan setiap idealnya dibangun oleh satu elemen. Elemennya apa? Nah, kalau dia idealnya ideal 0, jadi hanya singleton 0 isinya, ya pasti dibangun oleh 0 kan selesai. Kalau idealnya bukan ideal 0 ya ini. Jadi ini bukan ideal 0 maksudnya. Nah, kita ambil jadi calon pembangunnya ini. Jadi elemen yang derajatnya minimal. Nah, bagaimana menunjukkan dia membangun I? Ya jelas ya, kalau kita punya seperti ini kan GX dikali sesuatu ya anggota I lagi kan. Jadi yang kiri kanan ini subset yang kiri kan jelas. Tinggal menunjukkan yang kiri subset yang kanan kan di sini kan. Jadi bagaimana menunjukkannya? Ya ambil sebarang polinom di I. Karena kita punya ini di sini ya. Jadi sifat lapangan kan. Di polinom itu kan ketika kita membuat algoritma pembagian kan ada syarat ini ya untuk koefisien yang derajat terbesarnya kan. Nah, dia pasti algoritma pembagian ini pasti berlaku. Jadi bisa kita gunakan algoritma pembagian. Dan secara umum kalau kita punya F-nya ini bukan lapangan, nah langkah ini sebenarnya yang tidak jalan. Jadi ini dijamin karena F-nya lapangan. Kita punya Fx seperti ini. Nah, ini mirip seperti tadi ya. Kita nyatakan Rx jadi ini kan. Dia anggota I kan. Dan kita punya derajatnya minimal. Nah, otomatis ya Rx-nya ini sama dengan 0 atau derajat Rx kurang dari derajat dari Gx. Padahal karena derajat Gx-nya minimal ya nggak mungkin yang opsi kedua. Pasti opsi pertama. Jadi kita peroleh Rx ini sama dengan 0. Yang maknanya apa? Ya pasti Fx-nya anggota I. Dan kita peroleh I-nya ini ya dibangun oleh Gx kan. Jadi selesai ya di sini ya. Kita punya kalau F-nya lapangan, Fx-nya merupakan daerah ideal utama. Itu sifat yang sangat menarik.
Oke, untuk yang sifat selanjutnya, buktinya ditinggal sebagai latihan, dan ini sifat yang penting ya. Jadi kalau kita punya ini, daerah ideal utama, bagaimana dengan eksistensi dari GCD-nya kan? Jadi ya kita punya apa? Kalau R-nya ini daerah ideal utama, A-nya himpunan bagian tak kosong dari R, ya kan? Jadi salah satunya ya harus ini ya, ada elemen tak nolnya ya. Nah, kita punya apa? D-nya ini GCD dari A, jika dan jika D-nya pembangun dari ideal yang dibangun oleh A. Ini menarik sekali kan. Jadi tinggal kita lihat GCD-nya aja. Terus di sini kalau kita punya A-nya bentuknya ini ya berhingga ya. Jadi untuk kasus berhingga kita punya apa? LCM-nya ini adalah ya kita punya ini. Jadi I-nya ini pembangun dari ideal ini. Jadi irisan ya ideal-ideal yang dibangun oleh masing-masing elemen yang ada di A kan. Jadi ini hubungannya GCD dan LCM dengan ideal. Maka dari itu ada beberapa permasalahan di teori bilangan yang juga bisa diselesaikan dengan memanfaatkan struktur aljabar. Oke, ini slide terakhir. Jadi kita punya dari teorema yang sudah kita bahas tadi ya. Kalau R-nya ini daerah ideal utama dan A itu suatu elemen tak kosong di R, kita punya A-nya itu prima jika dan jika A-nya itu tidak tereduksi. Dan sifat terakhir, kita punya R itu daerah ideal utama, I-nya ini ya ideal tak nol, I ideal I, jadi keprimaan yang prima itu idealnya ya di sini ya. Jika dan jika I-nya maksimal. Jadi kalau kita punya seperti di Z itu kan ideal primanya itu pasti ya ideal maksimal, begitu pula sebaliknya kan. Jadi itu beberapa sifat mengenai daerah ideal utama. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang daerah Euclid. Jadi untuk video kali ini bisa dicukupkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.